Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua nak yang berada di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Beserta keluarga juga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina rahmatika min hujaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu tentang perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan dakwah Islam di Sumatera. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara dimulai dari Pulau Sumatera, yaitu pantai barat Sumatera menjadi pintu gerbang awal masuknya Islam. Melalui daerah tersebut, Islam berkembang ke seluruh penjuru Nusantara. Yang kedua yaitu perkembangan dakwah Islam di Pulau Jawa. Menurut sebagian ahli sejarah, Islam sudah masuk ke Pulau Jawa sejak abad ke-11 Masehi, dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Hal ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Islam sudah masuk di Sumatera sebelum abad ke-11. Sementara di Jawa Tengah dakwah Islam berpusat di Demak. Yang ketiga yaitu perkembangan dakwah Islam di Kalimantan. Mula-mula Islam masuk di Kalimantan Selatan, dibawa oleh para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-15. Setelah itu, Islam masuk ke Kalimantan Barat dimulai daerah Muara Sambas dan Sukadana. Melalui dua daerah inilah tersebar ke seluruh Kalimantan Barat. Islam sampai di Kalimantan Barat atas usaha dakwah para pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang. Sementara perkembangan ke wilayah Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk Ri Bandang. Selanjutnya yaitu yang keempat, perkembangan dakwah Islam ke Maluku. Para pedagang muslim dan para mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Islam sudah masuk di Maluku sejak abad ke-15. Yang kelima yaitu perkembangan Islam di Sulawesi. Islam masuk di Sulawesi pada abad ke-16, dibawa oleh Datuk Ri Bandang dari Sumatera Barat, dai yang juga menyebarkan Islam di Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan merupakan daerah yang menjadi prioritas dakwah Islam. Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam setelah bertemu dengan Datuk Ri Bandang. Kemudian atas usul Datuk Ri Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Melalui wilayah Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya, seperti daerah Talo dan Bone. Selanjutnya yang keenam, perkembangan dakwah Islam di Nusa Tenggara. Pada abad ke-16, Islam masuk di Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Mula-mula agama Islam berkembang di daerah Lombok, suku Sasak dari daerah Lombok. Secara pelan-pelan Islam tersebar pula ke daerah-daerah lain di Nusa Tenggara. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Tugas buat kalian yaitu jelaskan perkembangan dakwah Islam di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
Baiklah, materi kita sampai di sini dulu. Jika ada materi yang kurang dipahami, silahkan tanyakan melalui WA. Dan untuk tugas-tugasnya harus dikerjakan di rumah. Dan bagi anak-anak ibu, selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.